Balik lagi berkutat dengan perca-perca kecil guys. Nggak cuma perca kecil tapi juga perca sisa bekas guntingan dan perca-perca yang udah hampir nggak bisa dipakai buat apa-apa. Nah udah nggak usah banyak cincau, mending kita langsung aja simak videonya. Let's go. Jadi ceritanya gini guys, ini kalau misalnya kalian punya perca-perca yang kecil banget, sisa gunting-guntingan, atau emang percanya tuh emang ya bener-bener kayak scrum banget, maksudnya tuh scrum tuh jadi potongan-potongan gak jelas, kecil, yang nggak bisa dibikin buat jadi patchwork apapun gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan kita bawaannya mikirnya, kalau misalnya nggak disimpan terus bingung mau dijadiin apa, kan akhirnya jadi kebuang, sayang kan, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Nah mending diginiin aja guys, jadi perca kalian itu dijahit semua satu persatu nih ya, ini kalau ini emang harus satu persatu. Kalian jahit semua satu persatu dengan atau tanpa alas gitu ya. Kalau misalnya dengan alas, kalian pakai alas satu lembaran lagi di bawahnya seperti yang saya pernah ajarkan di video-video sebelumnya. Atau seperti di video ini dia tanpa alas, jadi langsung disambung aja satu-satu. Jadi kalau kemungkinan percanya masih bisa disambung satu-satu tanpa alas, nggak masalah, sambung aja. Nanti kan ukuran pinggirannya kan berantakan tuh ya, tinggal kalian ukur aja. Misalnya disamain pinggirannya jadi berapa kali berapa, misalnya 25 kali 25, udah kumpulin, tumpuk aja terus sampai jadi banyak gitu tumpukannya gitu guys. Nanti setelah tumpukan itu kan namanya satu ukuran 25 kali 25 itu namanya satu blok gitu ya. Kalau blok-blok yang udah banyak itu kalian tinggal jadiin satu aja, terserah kalian mau jadi apa. Misalnya kalian mau jadiin sejadah, ya udah pakai aja berapa blok, misalnya 2 blok kali 4 blok gitu kan udah jadi sejadah kan. Atau misalnya kalian menjadi selimut, berarti kalian perlu blok yang banyak dan perca kalian itu pasti akan kepake semua kalau caranya begini ya kan. Jadi nggak tersia-sia lagi, nggak terbuang-buang lagi gitu loh. Tuh misal contoh kayak gini, ini udah dijahit kan pinggirannya geradakan tuh, berantakan tuh, digunting aja, ukurannya terserah kalian ukurannya berapa, sesuaikan aja. Makin gede ya makin enak, nanti kan berarti bikin karya berikutnya kan jadi cepat selesai ya. Kalaupun kalian masih belum tahu mau dijadiin apa, kalian simpan aja dalam bentuk blok-blok seperti itu. Jadi semakin banyak blok, semakin siap digunakan suatu saat nanti mau jadi apa. Dan itu tinggal dikreasiin aja, kayak misalnya tadi di video yang tadi itu dia kasih kreasi kain biru di tengahnya gitu kan, dijahit lagi, itu buat pemanis aja sih. Atau kalian pakai kain polos kayak gini buat sambungan-sambungannya, itu juga oke. Atau langsung disambung aja kayak gitu juga nggak masalah gitu loh. Itu lucu banget guys, dan itu pasti akan berguna guys. Oh ya, untuk sentuhan akhirnya, untuk finishingnya jangan lupa di quilting atau dijahit tindas ya guys. Kayaknya untuk video berikutnya saya akan ada ngide dikit nih, kalian bisa quilting tanpa harus menggunakan darning foot atau sepatu quilting guys. Jadi kalau misalnya kalian belum punya sepatu quilting atau darning foot itu, kalian bisa pakai walking foot kalian aja atau sepatu dasar, sepatu basic yang bawaan dari mesin jahit itu guys. Jadi kalian tetap bisa quilting dengan santuy dan cihuy gitu ya guys. Pokoknya asik banget lah guys. Oh ya guys, tips tambahan buat misalnya kalian mau tambahin kreasi dari scrum quilt atau blok perca yang udah kalian bikin satu persatu ini, misalnya kalian udah ngumpulin banyak nih blok percanya, terus kalian mau variasiin dengan misalnya warna putih di tengahnya atau warna lain di tengahnya sebagai pemanis gitu ya. Nah itu kalian namanya bikin blok baru. Jadi kalian bukan pakai kain yang panjang buat nyatuin mereka jadi satu bagian gitu, enggak, tapi kalian tambahin lagi 4 sisi potongan di samping blok-blok yang udah kalian bikin itu, jadi satu blok baru lagi gitu guys. Nanti setelah jadi satu blok baru, terserah kalian misalnya pinggirannya mau dikasih blok warna putih gitu kan. Nah itu kalian pasangin lagi pinggirannya tuh atas bawah 4 sisi berarti kan, kiri kanan depan bawah gitu kan. Nah itu kalian bikin lagi 4 sisi untuk ngiterin si blok yang udah kalian bikin itu, semuanya kalian bikin seperti itu, baru kalian jadiin satu lagi satu persatu gitu guys. Kalian jadi satu, semuanya jahit jadi satu selimut gitu misalnya kayak gini nih. Nah kan pinggiran itu kan ada putih-putihnya, ada biru-birunya. Nah itu dibikin satu blok lagi yang baru gitu guys. Jadi bukan kalian tambahin satu kain panjang gitu buat jadiin satu, enggak, tapi kalian bikin blok baru kalian jadiin satu lagi blok itu jadi satu selimut yang besar gitu konsepnya ya guys. Kalau misalnya kalian tambahin lagi dengan warna lain, ya tambahin lagi jadi satu blok baru lagi gitu, masing-masing harus sama gitu guys. Kayak misalnya yang hitam kayak gini, ini bukan satu lembar di tengah dijahit jadi satu dengan ini gitu ya, enggak, tapi mereka ditambahin satu blok aja. Cuman kalau misalnya kayak gitu kan ada yang misalnya cuma dapat 2 blok atas bawah, nanti disambung dengan yang sebelah satunya lagi 2 blok lagi, ada tengahnya, ada kirinya, ada bawahnya gitu kan. Ada yang 4 susun, ada yang 2 susun, digabung dia akan menjadi satu bagian yang utuh. Itu kalian bisa kira-kira, ini kayaknya kayak gini, main logic thinking aja sih guys, kira-kira pasnya tuh berapa susun di sampingnya gitu kan, itu dipas-pasin aja. Karena nggak mungkin juga kan kalau misalnya kalian bikin blok barunya dengan 4 sisi semuanya, terus digabung lagi dengan blok barunya juga 4 sisi semuanya, kan pasti blok yang di tengah kan akan double kan, itu sayang kan. Berarti ada blok yang berikutnya yang cuman pakai 2 sisi aja, blok berikutnya 4 sisi, kayak gitulah, disesuaikan aja guys. Karena ini kan cuma buat sekedar bisa bervariasi aja gitu hasilnya ya kan guys, memancing kreativitas juga sih gitu kira-kira guys.
Oke deh, mulai sekarang jangan buang lagi perca kalian guys, karena bisa dimanfaatin buat jadi kayak gini guys. Apalagi kalau dijual guys, ini bakal unik banget guys. Dan jangan lupa nonton video saya berikutnya supaya kalian bisa quilting tanpa harus pakai darning foot, tanpa harus pakai sepatu quilting. Jadi kalian tetap bisa quilting dengan cantik, manis, manja gitu ya, dengan alat seadanya gitu guys. Oke deh guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi dengan saya Adi Ede di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.